Halo semuanya, jumpa lagi di channel saya Andri M93, dan kali ini saya membahas spoiler perjalanan Lindong ke dunia es. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dan like ya. Oke, langsung saja kita masuk pada isi ceritanya. Melanjutkan dari cerita episode sebelumnya. Pintu masuk ke tanah leluhur suku Roes. Rasa dingin yang menusuk tulang menyelimuti daratan. Ahli suku Roes yang tak terhitung jumlahnya ditempatkan di berbagai tempat di langit, membentuk barisan roh yang sangat besar. Tekanan yang tak terlukiskan menyebar dari susunan roh ini, bahkan menyebabkan ruang itu sendiri bergetar. Namun, meskipun dengan pengaturan yang begitu serius, banyak ahli suku Roes masih merasakan jantung mereka berdebar sedikit lebih keras ketika mereka melihat sosok itu perlahan berjalan dari pintu masuk yang jauh ke tanah leluhur. Bahkan di hadapan hampir seluruh kekuatan suku Roes, mereka dapat melihat bahwa masih tidak ada ketakutan di wajah sosok itu. Matanya yang tenang dan tanpa emosi memberi mereka perasaan tidak nyaman. Beberapa jarak di belakang barisan besar, murid Ice Spirit Ancestor sedikit menegang saat dia melihat sosok itu. Segera setelah itu, suaranya yang dingin tiba-tiba terdengar, "Hentikan penyusup." Suaranya mengandung kekuatan roh yang tak terbatas, dan terdengar seperti lonceng besar. Saat bergema, ketakutan di hati semua ahli suku Roes menghilang. Bagaimanapun, leluhur mereka adalah penguasa surgawi. Hentikan penyusup. Oleh karena itu, semua ahli suku Roes berteriak keras pada saat ini. Suara yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan bergemuruh di seluruh area. Itu adalah pemandangan yang luar biasa. Sosok itu akhirnya berhenti, dan mengangkat kepalanya. Tatapannya menembus susunan besar di depannya, dan langsung melihat ke arah leluhur Roes. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, "Lindong dari alam bela diri telah datang ke suku bangsawan ini dengan harapan dapat meminjam tablet Roes. Hutang besar ini tidak akan terlupakan." Wajah Ice Spirit Ancestor tetap tanpa ekspresi ketika dia mendengar ini. Matanya sedikit menunduk saat dia menjawab, "Orang tua ini sudah tahu niat dari dirimu yang terhormat. Namun, tablet Roes adalah harta pamungkas sukuku. Setiap penggunaan akan menyebabkan kerusakan besar padanya. Oleh karena itu, orang tua ini tidak dapat meminjamkannya kepada orang luar." Suaranya tidak simpatik, dan nadanya tidak terlalu sopan. Namun, penolakannya agak jelas. Setelah mendengar tanggapan Ice Spirit Ancestor, kekecewaan melintas di wajah Lindong. Segera setelah itu, dia dengan ringan menarik napas dan berkata, "Kalau begitu aku harus melakukan pelanggaran terhadapmu. Mungkin, suku Roes memang memiliki kesulitan, tapi ini bukan sesuatu yang dia pedulikan. Satu-satunya hal yang dia tahu, adalah bahwa tablet Roes adalah satu-satunya kesempatan untuk menghidupkan kembali istrinya. Dia bisa menebus kerusakan pada Ice Spirit Tablet melalui cara lain, tapi dia pasti perlu meminjamnya. Tidak masalah apakah suku Roes mau atau tidak." Gemuruh. Ketika kata terakhirnya terdengar, kilat yang tampaknya tak berujung meledak dari tongkat kaisar petir di tangannya. Petir mengamuk melingkari tubuhnya. Setiap baut penuh dengan kekuatan penghancur. Kurang ajar. Cahaya dingin di mata Ice Spirit Ancestor berkobar saat dia mencibir, "Suku Ice Spiritku telah berdiri tegak di 1000 dunia besar selama jutaan tahun. Badai macam apa yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Memikirkan bahwa orang bodoh dari alam bawah sepertimu benar-benar berani membobol suku Roesku dan mengambil tablet Roesku. Petik 2. Orang-orang dari sukuku, usir penyusup ini." Dipahami. Setelah mendengar kemarahan leluhur Roes, para ahli suku Roes yang tak terhitung jumlahnya segera merespons. Suara mereka seperti gelombang raksasa setinggi ratusan ribu kaki yang menyapu daerah itu. Itu membawa serta tekanan tanpa akhir yang saat itu menabrak sosok tunggal yang lemah di kejauhan. Gemuruh. Namun, tekanan luar biasa itu benar-benar memudar seperti asap ketika berada 100.000 kaki dari Lindong. Itu tidak mampu mendekatinya. Hati para ahli suku Roes menggigil ketika mereka melihat ini. Mereka tidak berani gegabah, dan dengan cepat membentuk segel dengan tangan mereka. Segera, kekuatan Roes yang menakutkan berlari ke langit. Kekuatan Roes yang luas berkumpul bersama karena susunan yang sangat besar. Beberapa napas kemudian, itu berubah menjadi lebih dari 1000 naga es raksasa.
Setiap naga mengeluarkan aura dingin tak berujung yang membekukan bahkan ruang itu sendiri. Mengaum, raungan lebih dari 1000 naga raksasa bergemuruh pada saat ini. Detik berikutnya, naga-naga itu berkerumun. Napas naga yang luar biasa sepertinya menutupi langit dan tanah saat mereka meledak ke arah Lindong. Lindong mengangkat kepalanya dan menatap pemandangan yang luar biasa ini, tapi ekspresinya tidak berubah. Selanjutnya, dia dengan ringan menginjak kakinya. Ledakan, petir yang menyilaukan dengan panik membentang dengan Lindong sebagai pusat gempa, dan petir yang tak terhitung jumlahnya menyapu seperti hujan deras. Pada akhirnya, mereka bentrok melawan banyak naga es raksasa. Ledakan, ledakan, petir dan es bertabrakan dengan gila-gilaan. Naga es terus-menerus hancur satu persatu, sementara kilat sepertinya mengalir tanpa henti. Gelombang kejut kekuatan roh kekerasan menghancurkan daerah itu, menyebabkan kantong-kantong ruang runtuh. Lindong bahkan tidak melirik ledakan yang terjadi antara es dan kilat, saat dia berjalan lurus menuju barisan besar di depannya. Dalam rentang beberapa napas pendek, sosoknya sudah muncul dalam susunan yang dibentuk oleh banyak ahli suku roh es. Namun, tatapannya hanya melihat ke arah leluhur roh es. Meskipun susunan ini tangguh, itu jelas kurang dalam hal menghentikannya. Satu-satunya hal yang perlu dia perhatikan adalah leluhur roh es ini. Wajah banyak ahli suku roh es berubah muram ketika mereka melihat Lindong dengan mudah melewatinya. Pria ini benar-benar sedikit terlalu kuat. Kekuatan seperti itu pasti milik penguasa surgawi biru sejati. Mata Ice Spirit Ancestor sedikit menyipit ketika dia melihat ini. Segera setelah itu, dia berdiri di atas teratai es. Dengan tatapan tajamnya tertuju pada Lindong, dia perlahan berbicara. Untuk berani menerobos masuk ke suku Ice Spirit saya, sepertinya Anda memang memiliki beberapa kemampuan. Namun, kamu akan membayar harga karena meremehkan suku roh esku. Suhu langsung anjlok saat kata-kata leluhur roh es memudar, dan ki dingin biru es meliputi area itu. Ki dingin ini dipancarkan dari tubuh para ahli suku roh es, menyebabkan tempat itu berubah menjadi dunia yang membeku. Kekuatan Ice Spirit Ancestor akan sangat meningkat jika dia bertarung di dunia yang membeku ini. Ini adalah keuntungan dari lokasi yang menguntungkan. Cold Ki dengan panik berkumpul menuju Lindong, menyebabkan bahkan ruang itu sendiri dibekukan dan menjebak Lindong di dalamnya seperti penjara. Untuk menunjukkan betapa seriusnya kami menghargai Anda, saya akan membiarkan Anda mengalami hari ini salah satu dari 3 teknik pamungkas yang terkenal dari suku Ice Spirit saya. Leluhur roh es tahu bahwa teknik normal tidak ada gunanya melawan penguasa surgawi. Karena itu, dia tidak ragu menggunakan kartu truf saat dia menyerang. Teknik pamungkas, seni Frost abadi. Saat teriakan Ice Spirit Ancestor bergemuruh, jutaan balok es tiba-tiba melesat keluar dari Cold Ki yang tak berujung. Balok ini menembus ruang, dan menembak ke tubuh Lindong. Banyak ahli suku roh es menyaksikan es biru es dengan cepat menyebar di tubuh Lindong dengan kecepatan yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Hanya dalam beberapa saat, itu benar-benar membekukan Lindong. Es berkumpul dan berubah menjadi gunung es raksasa berukuran beberapa ratus ribu kaki. Tubuh Lindong membeku di kedalaman gunung ini. Para ahli suku roh es diam-diam menghela nafas lega ketika mereka melihat ini. Teknik pamungkas suku roh es mereka adalah teknik penyegelan. Setelah seseorang disegel, tubuh dan kekuatan rohnya akan langsung dibekukan. Akan sulit bahkan bagi penguasa surgawi untuk melarikan diri. Selama bertahun-tahun, tidak diketahui berapa banyak ahli puncak yang menderita karena teknik penyegelan leluhur roh es mereka. Kali ini, Lindong dari Martial Realm tidak terkecuali. Leluhur roh es memandang gunung es yang megah dan berkata dengan suara serius, segel ini akan bertahan selama 1 tahun, dan secara otomatis akan rusak setelah itu. Anda akan tinggal di sini selama 1 tahun sebagai hukuman karena menerobos masuk ke suku roh es saya. Petik 2. Setelah berbicara, dia bermaksud untuk pergi. Retakan. Namun, saat dia hendak berbalik, leluhur roh es tiba-tiba mendengar suara retakan samar dari kedalaman gunung es. Dia segera mengangkat kepalanya, dan pupilnya menegang ketika dia samar-samar melihat kilat menyambar di kedalaman gunung es. Kekuatan rohnya belum disegel. Setelah melihat adegan ini, ekspresi Ice Spirit Ancestor langsung berubah. Dia tidak percaya, bahkan kekuatan roh penguasa surgawi akan disegel, dan tidak akan dapat melakukan kontak dengan dunia luar. Namun, mengapa kekuatan roh Lindong ini tidak sepenuhnya disegel? Cah-cah, cah-cah. Sementara keterkejutan memenuhi hati Ice Spirit Ancestor,
kilat di kedalaman gunung semakin ganas. Detik berikutnya, suara ledakan teredam perlahan menyebar dari kedalaman gunung es. Simbol leluhur petir, pemecah teknik petir surgawi. Ledakan. Dalam sekejap, kilat yang tak terlukiskan dengan gila-gilaan terbentang dari kedalaman gunung es dengan cara yang luar biasa dan liar seolah-olah telah berubah menjadi kilat yang menandai akhir zaman. Setiap halangan atau rintangan dihancurkan sepenuhnya dengan cara tirani dimanapun ia menyebar. Di bawah kekuatan seperti itu, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di gunung es raksasa. Pada akhirnya, itu meledak dengan ledakan keras. Fragmen es menari-nari di langit saat para ahli suku roh es yang tak terhitung jumlahnya menghirup udara dingin. Seni beku abadi dari leluhur mereka sebenarnya telah dipatahkan secara paksa. Monster macam apa orang ini? Saat Ice Spirit Ancestor menatap kehancuran yang disebabkan oleh petir, ekspresinya berubah menjadi sangat serius, sementara ketakutan melintas di matanya. Memikirkan bahwa kekuatan roh petir yang dikultivasikan oleh orang ini sebenarnya telah mencapai tingkat tirani seperti itu. Di bawah tatapan berat Ice Spirit Ancestor, kilat melingkar dan berputar di sekitar sosok pengelasan tongkat petir, saat perlahan berjalan keluar dari sisa-sisa gunung es. Saat mata mereka tertuju pada sosok ini, terlepas dari apakah itu banyak ahli suku roh es atau leluhur roh es, masing-masing dari mereka mulai merasakan tekanan besar pada saat ini. Karena mereka akhirnya mulai mengerti betapa kuatnya pria yang berani menerobos masuk ke suku roh es mereka sendirian. Bersambung, terima kasih sudah menonton sampai dengan selesai. Jangan lupa subscribe ya, sampai jumpa.